action. Ini sudah terekam, ini juga sudah nyala. Oke, mulai. Halo sahabat pendidikan, selamat pagi, siang, dan malam dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu model interaksi PKR. Sebelum itu, sahabat sekalian perlu mengetahui bahwa ada dua format model, yaitu yang pertama, proses belajar arahan sendiri, disingkat PBAS. Model ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, penyeleksian, di mana anak menemukan informasi dan mencatat hal-hal yang penting. Selanjutnya, pemahaman, seperti mencari sumber bahan. Selanjutnya, penguatan ingatan, seperti mengkaji ulang bahan yang dicari. Selanjutnya itu penjabaran lanjutan, seperti bertanya pada diri sendiri, apakah ini sudah benar atau tidak. Selanjutnya pengintegrasian, seperti mengungkapkan sendiri. Dan yang terakhir adalah pemantauan. Mereka mengecek apa yang telah mereka kuasainya. Model ini digunakan sebagai model belajar mandiri. Belajar mandiri juga dapat dilakukan secara perseorangan ataupun kelompok. Belajar mandiri mencari dan mengelola informasi atas dasar dari dorongan kita sendiri. Selanjutnya itu adalah proses belajar melalui kerjasama atau PBMKS. Dalam model PBMKS ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah olah pikir si joli atau EPS. Model ini memiliki ciri pada komunikasi banyak arah secara bertahap. Tahap pertama dan tahap kedua mewadahi komunikasi salah satu arah, yaitu guru ke murid. Tahap ketiga mewadahi komunikasi timbal balik dari kelompok kecil 2 orang sebagai persiapan komunikasi. Banyak arahan pada tahap keempat. Model ini memiliki tujuan membina kerjasama dan komunikasi sosial dalam penggunaan Dalam penggunaan model ini, guru berperan sebagai moderator, fasilitator, ataupun manajemen pengelola kelas. Yang kedua itu olah pikir berebut atau OPB. Model ini memiliki 2 langkah. Yang pertama, guru mengajukan pertanyaan yang meminta banyak jawaban. Kedua, murid secara perseorangan berpikir dan selanjutnya memberi jawaban secara lisan. Model ini termasuk model yang dalam proses mengemukakan pendapat yang dirangsang dengan pertanyaan yang menyebar dan memiliki kemungkinan banyak jawaban. Tujuan dari model ini adalah untuk melibatkan sebanyak mungkin murid untuk mengawali jawaban dari murid. Untuk itu, mengemukakan pendapatnya, peran guru yang utama adalah sebagai peranannya sebagai moderator dan manajemen kelas. Selanjutnya itu konsultasi intra kelompok atau KIK memiliki tahapan sebagai berikut. Nah, tujuan model ini adalah untuk mengembangkan kemampuan dan kebiasaan, saling membagi ide dan membuat kesepakatan mengenai suatu hal, serta model ini mungkin lebih cocok digunakan untuk kelas tinggi. Selanjutnya, tutorial teman sebaya atau TTS. Langkah-langkah sebagai berikut. Model ini dirancang untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan saling membantu antar teman sebaya, ataupun mampu membagi apa yang telah diketahuinya. Selanjutnya, tutorial lintas kelas atau TLK, di mana langkah-langkah sebagai berikut. Model ini hampir sama dengan model TTS, namun model ini digunakan secara lintas kelas. Murid yang lebih tinggi akan mempunyai kepandaian dan ditugasi untuk membantu kelompok-kelompok kecil atau kelompok murid di bawahnya. Misalnya, di murid kelas 4 membantu kelas 5. Oke, Selanjutnya, diskusi meja bundar atau DBM. Langkah-langkah sebagai berikut. Model ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan mengemukakan ide secara tertulis. Melalui situasi kerja kelompok, model ini hampir sama dengan model OPB. Hanya dengan model OPB, jawaban murid disampaikan secara lisan. Biasanya dilakukan untuk kelas tinggi, seperti kelas 4, 5, dan 6. Selanjutnya yaitu tugas diskusi resistasi atau TDR. Bukan TDR motor ya. Memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Model TDR ini merupakan kombinasi dari metode pemberian tugas dan diskusi. Model ini cocok untuk digunakan untuk kelas 4 ke atas atau kelas tinggi. Tujuan dari model ini mengembangkan keterampilan akademis yang digapai melalui situasi kerjasama.
Dalam model ini, guru berperan sebagai manajemen kelas dan narasumber hampir sama dengan diskusi kelompok yang kita lakukan pada saat perkuliahan. Yang selanjutnya adalah aktivitas tugas tertutup, ATTU, dan aktivitas tugas terbuka atau ATA, bukan Atta Halilintar. Oke, kedua model ini tidak memiliki langkah khusus, namun karena berlaku prosedur pemberian tugas biasa yang menjadi ciri khas dari kedua model ini ialah dalam sifat penugasannya. Tugas tutup terbentuk tugas yang hanya memerlukan satu jawaban yang benar, sedangkan tugas terbuka berbentuk tugas yang menuntut hasil yang beraneka ragam, misalnya membuat karangan yang bebas dari siswa itu sendiri. Model ini dapat digunakan untuk berbagai jenis bidang studi. Dalam kelas PKR, model ini lebih cepat digunakan di kelas 4 ke atas. Peran guru adalah sebagai narasumber dan manajemen kelas, sama seperti model-model lainnya. Tujuan dari model ini adalah melatih keterampilan berpikir kognitif dan kemampuan komunikasi secara tertulis. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Artinya, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.